Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil sidang akhir saya yang berjudul Penaksiran Sumber Daya Pasir Silika menggunakan metode Area of Influence pada PT Singkep Tua Persada, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Disusun oleh Welby Kurniawan. Terima kasih pula kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama yaitu adalah Pak Henry Sutrisno. Yang kedua adalah Bu Wahdania Muhtar, serta terima kasih pula kepada dosen penguji saya, Bapak Budi Purwoko dan Ibu Fitriana Mailasari. Selanjutnya ke latar belakang penelitian saya, yaitu sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata, memudahkan menentukan penaksiran sumber daya diperlukan metode penaksiran yang sesuai dengan kondisi geologi, ganesa, dan mineralisasi pada daerah penelitian. PT Singkep Tua Persada telah melakukan perhitungan penaksiran sumber daya dengan menggunakan area of influence juga, namun dengan radius 500 meter dari titik lubang bor. Dari hasil perhitungan sumber daya pihak perusahaan, mereka memperoleh sumber daya sebesar 2.052.800 meter kubik. Dan pada perhitungan penaksiran sumber daya perusahaan tidak menghitung daerah yang tidak terjangkau titik bor pada sebelumnya. Sehingga peneliti akan mengevaluasi hasil penaksiran sumber daya pihak perusahaan dengan metode yang sama, yaitu daerah pengaruh atau area of influence. Namun dengan menambahkan titik test pit pada daerah yang belum terjangkau oleh pihak perusahaan, agar hasil yang didapatkan lebih dapat dihitung secara tepat dan ilmiah. Perumusan masalah yaitu ada dua, yaitu berapa penaksiran sumber daya yang diperoleh setelah ditambahkan titik bor sejauh 250 meter oleh peneliti. Dan yang kedua itu adalah kenapa jarak antara titik bor tidak beraturan dan tidak merata ke seluruh iup. Yang selanjutnya, tujuan penelitian itu mengetahui penaksiran sumber daya pasir silika dengan titik bor atau test pit tambahan pada daerah yang belum terjangkau. Yang kedua itu adalah mengetahui alasan perusahaan tidak mengebor merata ke seluruh iup. Batasan masalahnya adalah tidak menghitung biaya dalam eksplorasi, data koordinat titik bor didapat dari perusahaan, tidak mengkaji gradasi pasir. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagi institusi pendidikan, memberikan informasi bagi pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mengenai perhitungan estimasi sumber daya, sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya. Manfaat umum, yang kedua itu adalah manfaat umum. Kegiatan eksplorasi endapan pasir silika sebagai cara pemanfaatan di dunia industri dan pembangunan konstruksi. Yang ketiga adalah manfaat untuk perusahaan. Teknis penggunaan metode daerah pengaruh ini atau area of influence dalam menghitung estimasi sumber daya akan menjadi pembanding dan tolak ukur bagi perusahaan jika akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian ini adalah menuju daerah lokasi penelitian saya itu dapat ditempuh dari Pontianak, kemudian menuju ke pelabuhan, dari Pontianak Supadio menuju ke Bandara Batam, kemudian dilanjutkan dengan jalur laut. Nah, dari jalur laut itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 4-5 jam. Namun dari Pontianak juga bisa sepenuhnya menggunakan jalur laut. Dimulai dari pelabuhan yang ada di Sambas, kemudian menuju ke pelabuhan Batam, kemudian dilanjutkan ke daerah penelitian itu kurang lebih 73 jam. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian itu pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan pada pendekatan teoritis dan eksperimentatif. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GPS mapping, meteran, kamera digital, drone, dan alat tulis.
Kemudian diagram alir itu dari saya mulai menentukan judul itu adalah mulai, terus saya mengumpulkan studi-studi pustaka terkait dengan pasir silika, baik perusahaan juga. Itu kemudian saya mulai mengambil data. Kemudian data yang saya perlukan itu ada terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana data primer itu adalah kedalaman test pit tambahan, dari kemudian ketebalan pasir serta topografi. Serta sekunder. Data sekunder itu peta IUP, PT Singkap Tuah Persada, kemudian perhitungan sumber daya pihak perusahaan agar menjadi pembanding dan tolak ukur bagi penelitian saya, dan kemudian koordinat lubang bor. Kemudian dari data primer dan data sekunder akan saya olah, itu menghitung luas daerah pengaruhnya, kemudian menghitung tebal pasir silikanya, dan kemudian menghitung volume sumber daya pasir silikanya agar dapat menghitung sumber daya secara keseluruhan. Kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian selesai. Nah, hasil penelitian saya itu perhitungan volume pada pasir silika pada daerah penelitian menggunakan daerah pengaruh atau daerah area of influence. Perhitungan dengan cara andaikan ketebalan pasir adalah I adalah T1 dan luas pengaruhnya adalah S1, maka V sama dengan S1 dikali T1 dikali rho. Rho itu adalah specific gravity, yang mana V itu adalah volume sumber daya, S itu adalah luas daerah pengaruhnya, dan T itu adalah ketebalan pasir pada titik bor dan test pit. Ini adalah perhitungan sumber daya dengan daerah pengaruh pihak perusahaan sebelum ditambah titik test pit yang baru pada daerah barat, di daerah barat IUP. Ini dapat dilihat belum terjangkau oleh titik bor, sehingga saya menambahkan titik test pit. Nah, agar hasil sumber daya yang ada di dalam itu dapat dihitung secara maksimal. Kemudian dari peta sumber daya tadi, dari blok-blok itu kan ada saya garis-garis yang merupakan sayatan, yang kemudian akan terlihat ketebalan pasir putih, pasir coklat, dan pasir lempung. Itu rata-rata dari setiap titik bor itu memiliki 3 lapisan, yang mana hasil sayatannya adalah berikut. Ini saya ambil menggunakan skala 1:2000, yang mana petanya dapat dilihat pada lampiran. Kemudian dari jarak 250 meter itu saya membagi hingga blok 21, sehingga dalam IUP terbagi menjadi blok-blok agar memudahkan saya untuk merata-ratakan hasil dari titik bor dan menggabungkan hasil titik bor dari pihak perusahaan dan hasil titik test pit yang saya lakukan. Dan ini adalah penampakan ketebalan pasir. Dapat dilihat pasir dari daerah peneliti itu putih bersih, hanya sedikit mengotor. Kemudian ini adalah log bor. Log bor dari tiap test pit maupun titik bor itu rata-rata memiliki 3 lapisan. Umumnya pada lapisan pertama itu langsung ditemukan pasir putih, kemudian lapisan kedua itu pasirnya agak coklat, kemudian yang terakhir itu adalah lempung. Nah, perhitungan sumber daya saya itu akan saya rangkum, itu memiliki luas 1.294.200 meter persegi, kemudian volume pasir silikanya itu 3.007.000 meter kubik. Dan perbandingan dengan milik perusahaan itu, jika perusahaan memiliki
luas 1.283.000 meter persegi dan volume pasir silikanya 2.052.800 meter kubik. Maka penelitian saya itu memperoleh area sawah 1.264.200 meter persegi dan volume 3.007.109 meter kubik. Dan kesimpulan dari penelitian saya itu berdasarkan hasil penelitian saya, penaksiran sumber daya pasir silika di daerah penelitian dengan menggunakan metode area of influence dengan daerah pengaruh 250 meter dengan ketebalan pasir masing-masing titik bor dan test pit diperoleh pasir silika sebesar 3.007.109 meter persegi. Yang kedua itu pada daerah yang tidak terjangkau titik bor dikarenakan daerah tersebut tidak memungkinkan untuk dimasuki oleh alat bangka bor karena pada daerah itu ada rawa yang agak susah untuk dilalui dengan jalan kaki. Jadi harus menggunakan alat berat. Kemarin untuk menambah test pitnya itu saya menggunakan ekskavator untuk memudahkan masuk ke lokasi karena medan di lokasi juga kurang mudah untuk dicapai. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.